Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Banin dan Manat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kaifa halukum? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Hari ini pembelajaran kelima itu ada dua ya, ada IPS dan SBDP. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang pelajaran IPS. Adapun materinya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau disebut juga Pasar Tunggal ASEAN. Di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas bahwasanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini merupakan salah satu bentuk peran Indonesia dalam meningkatkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan Pasar Tunggal ASEAN atau MEA di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015, jadi sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, apa tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN? Tujuannya yaitu yang pertama, agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Jadi investasi ini bisa digunakan untuk pembangunan di sebuah negara, misalnya Indonesia, ya. Kemudian ada negara Arab Saudi datang berinvestasi yang memberikan bantuan modal. Nah, bantuan modal ini seperti pada gambar bisa digunakan untuk berbagai macam proyek. Contohnya ada perumahan kawasan industri dan perkantoran, ada di bidang pertambangan, industri kimia, hotel dan restoran, perdagangan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya bantuan ini atau investasi dari negara-negara lain, maka akan membantu sebuah negara untuk berkembang dan menjadi negara yang maju. Yang kedua, dengan adanya penanaman modal asing atau bantuan modal asing dari negara lain, maka ini bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan kesejahteraan di sebuah negara. Misalnya Indonesia mendapatkan bantuan investasi dari Arab Saudi. Nah, bantuan ini nanti akan digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dari investasi ini membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini bisa diambil dari orang-orang yang mungkin lagi membutuhkan pekerjaan, ya, terutama orang-orang yang ahli di bidangnya namun belum mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu pembentukan MEA nanti memungkinkan satu negara itu bisa menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Dengan adanya MEA, maka orang-orang yang mempunyai jualan misalnya atau usaha atau wirausaha, maka akan mudah mempromosikan barangnya dan menjual barangnya hingga ke negara-negara lain, terutama di negara Asia Tenggara. Nah, itu dia beberapa tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama, untuk menarik investasi asing. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memudahkan untuk menjual barang dan jasa, terutama di negara-negara ASEAN. Berikutnya, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Jadi, MEA itu bukan hanya untuk wirausaha, ya jual beli barang aja, tetapi ternyata bisa juga untuk profesi lain, ya misalnya tadi dokter. Nah, dokter bisa jadi yang lulusan dari Indonesia bisa bekerja di luar negeri, terutama di negara ASEAN. Begitu juga pengacara, akuntan, dan berbagai macam profesi lainnya, sehingga selain bisa bekerja di negara lain, mereka juga mendapatkan pengalaman yang tentunya mereka tidak bisa dapatkan di negara kita. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, ya tenaga kerja Indonesia itu bisa mempunyai peluang kerja untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN. Jadi bukan hanya negara Indonesia yang bisa tenaga kerjanya bekerja di negara lain. Bisa jadi tenaga kerja dari negara-negara ASEAN itu bisa bekerja di Indonesia. Nah, oleh karena itu, agar bisa tetap bersaing, maka kita harus semakin semangat belajar, ya, dan juga memiliki keterampilan atau keahlian. Ya, jangan sampai cuma malas-malasan, ya, karena nanti bisa jadi di Indonesia malah lebih banyak tenaga asingnya dibandingkan tenaga Indonesia sendiri. Ya, sehingga agar bisa bersaing, bisa menjadi lebih unggul, maka diperlukan orang-orang yang ahli dan terampil.
Nah, sekarang apa manfaat atau keuntungan masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, adapun keuntungannya yang pertama yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baru di negara-negara ASEAN, dan yang kedua yaitu selain terciptanya lapangan pekerjaan baru, maka bisa juga meningkatkan kesejahteraan ya 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Nah, tentunya kalau misalnya orang yang pengangguran ketika mendapatkan pekerjaan pastinya akan mendapatkan gaji. Dan ketika mendapatkan gaji, maka dia bisa menghidupi bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya sehingga menjadi seorang yang sejahtera hidupnya. Nah, itu dia sekilas tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, intinya dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN bisa meningkatkan kehidupan ekonomi terutama bagi warga-warga di negara ASEAN. Barakallahu fikum, semoga bisa dimengerti materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Adi atau Bu Yuni. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.